Haleluya, thank you. Saya percaya Allah kita luar biasa, yang sepakat bisa kasih jempol sudah di layar. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini mohon maaf sekali Bapak Saudara, kebetulan ada tamu yang hadir dari Kalimantan lagi sakit jantung Bapak Saudara. Jadi kita turunin sebentar tadi. Mohon maaf ini, mohon maaf ya. Sudah naik lagi. Nah, Bapak Saudara, kasih Tuhan Yesus, saya beberapa hari ini tuh menerima berita, menerima semacam kisah atau sharing dari beberapa teman yang mengatakan bahwa, aduh saya capek Pak, saya lelah Pak, naik pangkat tapi ternyata bukan lagi membuat saya happy, malah nggak happy begitu ya. Dan ada ketakutan, ada rasa jenuh begitu. Tapi hari ini itulah kenapa kemudian firman Tuhan ini menjadi 2-3 hari ini gitu ya, mengingatkan saya untuk mengajak semua jemaat untuk belajar bahwa Anda dengan saya tidak sendirian. Itu tema kita hari ini. Mari kita akan membaca di Yesaya 43, nanti akan dibantu share saudara ya. Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal 43. Boleh dibantu tadi share screen? Ya, thank you. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saya percaya Allah kita luar biasa. Haleluya, kita akan baca bersama-sama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Nah, Bapak Saudara, ini menarik ya, karena kitab Yesaya ini diberikan, atau nubuatan Yesaya ini Yesaya sendiri melayani di dalam 2 periode. Satu ketika Israel masih menjadi sebuah negara atau kerajaan, dan kemudian saat Israel menjadi bangsa yang terbuang. Dan di pembuangan 70 tahun itu, Israel seperti merasa sendiri, merasa lelah, merasa capek. Kebanggaannya, dignitinya Bapak Saudara ya, dari bangsa yang dicintai Tuhan di bumi ini, satu-satunya bangsa yang dicintai Tuhan cuma Israel, ternyata dibuang dari hadirat Tuhan. Wah, itu seperti menakutkan, sehingga ada teriakan orang Israel, sehingga muncullah kisah tentang Haman, Esther, Mordekai yang hampir dibinasakan. Muncullah cerita Daniel, Sadra, Mesa, Abednego yang diceritakan di sana bagaimana mereka juga karena ketaatan kepada Allah mereka juga hampir dihancurkan. Jadi sepertinya Israel mengalami situasi yang sulit. Tapi kemudian Anda perhatikan di sana kata-katanya luar biasa. Karena cintanya Tuhan, ini karena cintanya Tuhan, itu menarik saudara ya, ini menarik. Nah, apa yang kita pelajari next dari ayat firman Tuhan ini saudara ya, apa yang kita pelajari di firman Tuhan ini? Pertama Bapak Ibu, mungkin Anda juga mengalami situasi yang sama, seperti dihanyutkan, seperti melewati api, tapi jangan takut Bapak Ibu. Nah, ini menarik kata-kata jangan takut. Kenapa? Ketika Anda takut, takut membuat pengharapan hilang. Sekali lagi, ketakutan membuat pengharapan hilang. Nah, penelitian mengatakan demikian Bapak Saudara. Anda bisa bertahan tidak makan selama 40 hari, mati kemudian. Anda bisa bertahan tidak minum 8 hari, tapi mati kemudian. Anda bisa mungkin secara profesional bertahan 20 menit tahan napas, tapi lewat itu bisa mati kemudian. Tapi hanya perlu 4 detik, Anda pasti mati kalau kehilangan pengharapan. Nah, ketika kita takut, kita kehilangan pengharapan. Ketika kita takut, iman kita goyah. Ketika kita takut, kita tidak melihat kuasa Tuhan. Ketika kita takut, Bapak Ibu, menghilangkan potensi kita. Karena ketika ketakutan, sekali lagi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan ketakutan di sini begini, boleh nggak orang Kristen takut? Boleh. Tapi hidup terus-menerus dalam ketakutan, setiap hari takut. Baru minyak goreng naik sedikit, takutnya minta ampun, saudara ya. Itu belum harga saham jatuh, Bapak Saudara ya. Baru dengar mau ada reshuffle atau rotasi, mutasi, kita sudah sangat ketakutan sekali. Nah, ketika ketakutan jenis ini terus-menerus turun, maka semua potensi yang Tuhan taruh hilang, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan ini tidak boleh ada dalam kehidupan orang percaya. Itulah kenapa Israel diingatkan jangan takut. Kenapa? Orang yang takut kehilangan iman.
Nggak percaya lagi, saudara. Dan ketika Anda nggak percaya, kehilangan iman, maka Anda tidak melihat mujizat. Hari ini mungkin Anda seperti di sungai yang dihanyutkan. Tapi bukan sungai di Sungai Aris, saudara, itu beda cerita, saudara ya. Mungkin Anda seperti dihanguskan oleh api, sepertinya api itu begitu panas, tapi jangan takut katanya. Ketakutan itu menghancurkan Bapak Ibu. Bahkan ketakutan bisa menghentikan rencana Tuhan atas seluruh kehidupan Anda dengan saya. Ketakutan. Nah, hari ini saya mengajak setiap Bapak Saudara, Alkitabnya jelas. Sehingga itulah kenapa Yesus ngomong, aku datang ke bumi ini bukan berikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Yang setuju, kasih jempol saudara di layar. Haleluya, haleluya. Wow, thank you Pak Andre ya. Wah, kita sama nih Pak. Haleluya. Urapannya masih sama ya. Cuman kepalanya kayaknya kemuliaannya bagusan saya Pak. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, persoalannya adalah apakah Anda dengan saya selalu tinggal dalam ketakutan? Itu masalahnya Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita terus-menerus tinggal dalam ketakutan. Ketakutan tidak boleh, karena sekali lagi yang diberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Ketakutan menghabiskan masa depan kita. Ketakutan buat kita nggak berani mencoba. Dan ketika Anda tidak berani mencoba, Anda nggak bisa melihat masa depan. Anda tidak bisa memupuk bakat dengan baik. Ketika Anda takut untuk mencoba, kita larang anak kita untuk naik sepeda. Janganlah, nanti sakit. Janganlah, nanti susah. Karena kita takut biaya rumah sakitnya lebih mahal lah, biaya berobatnya mahal lah, uang kita nggak cukup lah. Akhirnya anak kita seharusnya menjadi juara sepeda, balap sepeda. Akhirnya nggak jadi, saudara, karena ketakutan. Ketika orang takut mencoba, dia tidak melihat hasil yang terbaik. Nah, hari ini saya mengajak setiap Bapak Saudara, jangan takut. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, jangan takut. Tapi tentunya ketika bicara jangan takut, bukan berarti kemudian tidak ada perhitungan, saudara, nekat. Oh enggak, tidak begitu, saudara. Kita minta hikmat Tuhan. Haleluya. Apa yang kita pelajari dari ayat yang kita baca, saudara? Memang ayat ini buat orang Israel, tapi kita Israel rohani, saudara ya. Yang kedua, pelajarannya, next. Anda dengan saya mesti menyadari, Bapak Ibu, bahwa yang pasti, dunianya boleh bergolak, situasinya boleh nggak nyaman. Namanya hidup, saudara ya, ada dua yang akan terjadi. Hidup itu adalah unpredictable, uncontrollable, itu pasti. Pandemi ini nggak ada yang tahu, saudara ya. Nggak ada yang tahu mengapa pandemi ini ada. Nggak ada yang tahu peristiwa pandemi ini. Orang paling pintar pun tidak bisa memperkirakan ini. Semua perusahaan mengalami situasi yang sulit, mau perusahaan multinasional, mau perusahaan nasional, mau perusahaan kecil, mau yang baru startup, semuanya kena, saudara ya, semuanya kena. Tetapi saya melihat ketika dalam penyertaan Tuhan, nah itu yang berbeda, saudara. Itu yang berbeda. Kenapa? Because God control everything. Haleluya. Artinya bayar perpuluhan. Haleluya, haleluya. God control everything, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan Yesus, Tuhan itu menguasai segala hal. Apakah dia nggak tahu ada pandemi? Oh, dia tahu. Apakah dia tidak tahu bahwa Israel akan akhirnya dipaksa keluar dari tanahnya, dari rasa nyaman, zona nyamannya? Oh, dia tahu. Tapi dia tetap menyertai. Sama seperti ketika induk Raja Wali pengen anaknya jadi hebat, maka dikebas-kebaskanlah itu sarang yang tadinya empuk, begitu yang empuknya hilang, kaget ada duri, ada yang tidak enak, tidak nyaman. Oh, itu semuanya ada. Anaknya dipaksa keluar dari sarang dan diterjunkan. Mungkin Anda berkata, bapak gua gila. Maksud saya burungnya, saudara, dalam bahasa kuak, kuak, kuak. Langsung saya terjemahkan ya. Takut Bapak Ibu nggak ngerti bahasanya, jadi langsung saya terjemahkan gitu ya. Jadi si anak burung waktu ditarik, diangkat begitu ya dengan kaki bapaknya gitu, diangkat naik, diterbangkan. Wah, dia pikir seneng karena terbang tinggi enak. Dilepas tiba-tiba. Ya seandainya, saya nggak ngerti apakah burung punya jantung, saudara. Jantungnya mungkin sudah ketakutan gitu ya. Oh, langsung bilang, bapak gua gila, begitu dalam bahasa kuak-kuak yang telah diterjemahkan oleh Wikipedia, saudara ya, tentunya ya. Kuak-kuak, bapak saya nggak pernah peduli. Kuak-kuak, bapak saya ninggalin. Dalam sekian detik dia mungkin kecewa punya bapak Raja Wali yang nggak seperti burung yang lain. Tapi sesudah dia bisa terbang, dia berkata, bapak gua baik. Bapakku luar biasa. Kenapa? Karena sepersekian detik bapaknya sudah bisa memperkirakan kapan dia akan sampai ke tanah, dan secepat kilat dia menolong anaknya, ngangkat kembali, naik kembali, sampai akhirnya anak itu bisa terbang sendiri dengan kekuatannya.
Bapak Ibu, saya percaya ini yang menarik, ada penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan Anda dengan saya. Penyertaan Tuhan ini yang paling berbeda, membedakan Anda dengan saya, karena memberikan kasih, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kuasa. Ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sungguh bersyukur bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita tidak akan pernah sendirian. Kita akan selalu melihat kuasanya, ajaib kuasanya terjadi dengan cara-cara yang hebat. Kuasanya akan mengerjakan perkara-perkara terbaik atas kehidupan Anda dengan saya. Hari ini saya mengajak saudara untuk terus percaya bahwa Tuhan menyertai, walaupun situasinya sulit, walaupun ketika Bapak Ibu diangkat untuk naik begitu ya. Dan mungkin waktu naik rasanya ada kesulitan, ada keadaan tidak nyaman, ada rasa sedih, rasa kecewa. Percayalah. Tetap Tuhan menyertai. Mungkin saudara merasa digesek, merasa ditinggalkan, merasa nggak ada orang yang peduli dengan apa yang Anda alami. Tapi percayalah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang dengan cara yang hebat itu melakukan mujizat. Kami mendoakan satu orang, saudara, ketika doa pagi yang kita mulai pada bulan April. Mohon maaf, saudara, ada gangguan sedikit, haleluya. mohon maaf ya, drivernya turun ya, saudara ya, colek-colek dulu ya sebentar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika kami mendoakan satu ibu, saudara ya, beliau ini jatuh ceritanya, Bapak Ibu, saudara, jatuh, sorry, kalau kata suaminya sih nggak sampai jatuh, kena lantai dari kamar mandi, sempat dipegang oleh suaminya gitu ya, tapi dia jatuh begitu. Karena pingsan tiba-tiba dibawa ke emergency, dan ternyata setelah diteliti ada pecah pembuluh darah, Bu, saudara ya, di syarafnya gitu ya, dan cukup banyak darah itu tiba-tiba keluar begitu. Berarti lukanya memang cukup besar atau cukup parah begitu. Nah, akhirnya dioperasi, Bapak Ibu, dan mengagetkan terpaksa batok kepalanya dibuka, Bu, saudara ya, batok kepalanya dibuka, dioperasi. Dan ada dua titik yang mengagetkan. Salah satunya, saya yang satu agak lupa, tapi salah satunya adalah titik syaraf di mana ingatan. Jadi dia mengalami amnesia sebagian. Tapi sebagian tertinggi nih, Bapak Saudara ya. Selama dari ingatan dia dari sejak 2022, 8 tahun mundur, itu hilang. Jadi kalau 2022 kurangi 8 tahun, berarti 2014, Bapak Saudara ya. Nah, ingatan 2014 ke bawah masih ada. 2014 ke atas hilang, Bapak Saudara, tiba-tiba. Jadi rumahnya, alamatnya masih yang lama dia ingat. Nama anaknya yang kecil yang nomor 2 juga lupa, Saudara ya. Anak yang gede masih agak-agak ingat karena di atas 8 tahun. Mengalami situasi susah, Saudara. Waduh, kaget, Saudara. Kemudian kami bersepakat mendoakan. Tiap pagi kita doakan, Saudara. Tiap pagi kita doakan. Kita bawa namanya. Suaminya cerita lah bagaimana Tuhan tolong waktu satu kali kita makan siang bareng dengan istrinya, menceritakan bagaimana Tuhan menolong, gitu ya. Salah satu yang saya kagum, saudara, dia cerita gini, bulan Februari itu ada 4 orang dengan penyakit yang sama, situasi sulit yang sama, dioperasi. Batok kepalanya itu diambil, selama 2 bulan ditaruh di tempat lain, saudara ya. Setelah 2 bulan mulai kering, mulai bagus hasilnya, baru ditanam lagi, dijahit lagi, saudara ya. Yang mengagetkan adalah pada bulan Mei, ibu ini, saudara ya, sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, sudah bisa tahu suaminya, sudah mulai pulih, mulai bisa berhitung, mulai bisa didik anak. Tapi kalau agak susah, agak apa namanya yang berat-berat, dia mulai agak sakit. Tapi udah mulai baik. Sementara 3 yang lain, 1 masih di ICU, 1 masih pakai alat bantu nafas, 1 masih di terapi, belum keluar rumah sakit. Dia sudah jalan, sudah bersama dengan keluarganya, masih sudah mulai didik anak, saudara ya, mulai bisa tersenyum, mulai bisa makan lebih baik, saudara ya. Dan yang mengagetkan kesaksian kedua, bagaimana Tuhan mengatur yang perlunya ratusan juta itu cuma bayar 1 juta. Ada cara Tuhan menolong. Sepertinya kita dihanguskan dengan persoalan, sepertinya kita dihanyutkan oleh situasi hidup ini. Tapi dengar baik-baik, Bapak Ibu, ketika engkau melewatinya bersama dengan Tuhan, tidak ada yang menghabiskan saudara, menghanguskan saudara. Tidak akan bisa menghanyutkan. Karena kenapa? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu
penuh damai. Yang setuju kasih jempol Anda di layar. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi hari ini saudara, jangan takut. Ada penyertaan Tuhan. Pelajaran apa lagi yang kita dapat saudara dari ayat yang kita baca? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ini pelajaran yang menarik yang kita dapatkan ketika membaca ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, selalu ada jalan keluar. Kalau Allah menyertai, kerajaan surga menyertai, seluruh eksistensi surga menyertai, maka ada jalan keluar yang turun bagi kehidupan Anda dengan saya. Ini menarik saudara ya. Sampai kemudian kalau sampai nggak ketemu jalan keluar, ada kalimat yang agak bahasa Indonesia itu namanya hiperbola saudara ya. Kalau karena begitu Allah mengasihi Israel, maka aku akan berikan Mesir, Ethiopia dan Sheba. Nah, Anda perlu tahu bahwa Mesir merupakan kerajaan besar pada masanya saudara ya, yang dikenal karena kan negara dengan teknologi kuno saudara ya, atau dengan pengetahuan kuno tentang pengobatan tradisional terbaik itu dua, China sama Mesir saudara ya. Sehingga kita tahu ada mumi di Mesir saudara ya, sampai bisa bertahan ribuan tahun begitu ya. Kedokterannya sangat hebat. Tapi ilmu matematika terbaik pada dahulu kala, salah satunya selain Yunani adalah Mesir Bapak Ibu. Ini negara besar. Ethiopia, kalau kita lihat hari ini, aduh ada apa dengan Ethiopia, kering. Oh dulu negara besar, negara hebat. Cuman karena eksploitasi, karena pertambangan emas dan semuanya itu membuat akhirnya tidak dikelola dengan baik. Sheba, Anda pernah mengingat seorang ratu namanya Ratu Sheba. Itu yang ratu yang dengan kagum kepada Salomo. Ratu itu juga ratu dari negara yang kaya. Artinya begini, ketika Tuhan melihat anak-anaknya, ketika Tuhan melihat umatnya sedang mempunyai persoalan, oh dia bisa menukar yang terbaik di bumi ini untuk kita supaya menemukan jalan keluar, untuk kita menemukan pertolongan, untuk kita menemukan perkara-perkara terbaik, untuk kita menemukan rancangan Tuhan. Bapak Ibu ketika ada di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ketika di dalam Tuhan, bukan di tempat lain. Nah seringkali kadang-kadang persoalan utama kita untuk menemukan jalan keluar adalah karena kita nggak sabar menunggu jalannya Tuhan, saudara. Kita mulai pakai cara sendiri. Kita mulai pakai pikiran manusia. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya temukan ada pengusaha yang masih ke Parangtritis, saudara-saudara ya, ke Pantai Selatan, ke Tangkuban Perahu. Sorry. Bukan, Pangandaran, saudara ya. Ngapain? Karena pengen dapetin kekuatan, berkat, atau pertolongan dari Ratu Pantai Selatan. Sampai berpuasa 7 hari, 3 hari, 3 malam, seminggu ninggalin keluarganya supaya dapat pesugihan. Bapak Ibu percayalah, jalan keluar yang Tuhan beri selalu jalan keluar yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi persoalannya adalah jalan keluarnya akan terjadi pada siapa? Paulus ngomong, pada akhirnya aku tahu. Apa yang aku tahu? Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bagi siapa? Dengar baik-baik. Bagi yang mengasihi Dia. Nah, Anda perhatikan dalam kisah kemudian Israel, ketika Israel mau dihabiskan oleh Haman, ada jalan keluar lewat Mordekai dan Esther. Ketika Israel dibuang pertama kali, muncullah 4 serangkai yang hebat. Wow, luar biasa. Ketika Israel dibuang dan perlu membangun tembok lagi, muncullah Nehemia. Ketika Israel harus dipulihkan kembali dengan cinta yang bertaurat, muncullah Ezra. Luar biasa saudara ya. Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan selalu ada jalan keluar. Ketika nama Israel atau Yakub disebut, Israel itu orang pilihan Allah, milik Allah. Nah hari ini Bapak Saudara, percayalah, Tuhan menyediakan jalan keluar. Persoalannya adalah, apakah Anda dengan saya mengasihi Tuhan? Dia pasti memberi jalan keluar. Anda tidak akan dihanyutkan, Anda tidak akan dihanguskan. Tapi persoalannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengasihi Tuhan, ketika kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, nah itu pergumulan. Nah, mohon maaf ya, kebodohan orang Kristen adalah seringkali ketika kepepet baru cari Tuhan, saudara ya. Baru nangis-nangis, tapi tidak pernah mempersiapkan waktu setiap hari secara khusus mencari wajah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, satu kali ketika doa pagi, ada seorang pengusaha, direktur pemasaran, bulan Mei tahun lalu ikut doa pagi kami. Dan kemudian sekitar bulan Juli dia kesaksian Bapak Ibu.
Jadi samalah semua kita mengalami situasi sulit baik di Indonesia nasional maupun secara dunia internasional Bapak Ibu. Pergumulan, semuanya susah, semuanya sulit. Nah kemudian yang terjadi adalah eh, ada barang yang harusnya datang dari luar negeri. Dia nggak dapat lah ceritanya saudara ya. Dan dia cerita, wah susah lah, sulit. Yang mengagetkan tiba-tiba katanya, 2019 ada perusahaan luar negeri itu yang tadinya mau kerjasama batal saudara ya, batal. 2019 perusahaan luar negeri itu membatalkan kerjasamanya. Tetapi dia bilang ini, aneh Pak, ternyata bulan akhir Juni kemarin, tiba-tiba perusahaan itu telepon kami dan pengen bangun kerjasama lagi dengan kami. Sampai kita bingung, ini serius ini bener nih, ini nggak bohong nih. Apa bener begitu ya perusahaan ini bangun mau bersama-sama lagi? Dan betul ya mereka telepon, akhirnya apa yang tidak pernah dipikir manusia, apa yang tidak ada dalam pemikiran kita, apa yang tidak sesuai, ternyata Tuhan izinkan, Tuhan berikan yang terbaik. Dan akhirnya dapat kerjasama, dapat bekerja sama dengan baik. Ada jalan keluar sebenarnya, ada jalan keluar. Saya mengajak setiap saudara hari ini, engkau tidak akan dihanguskan, engkau tidak akan dihanyutkan. Karena kenapa? Penyertaan Tuhan turun. Selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengasihi Dia, setiap orang yang mencari wajah Tuhan, saudara. Hari ini bersama dengan teman-teman dari PD Mulia, baik yang online hari ini langsung live streaming, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang karena waktu tidak bisa join hari ini, tapi mungkin sedang melihat YouTube channel dari PD Mulia, saudara, percayalah, ada jalan keluar. Setiap musim, setiap waktu, setiap keadaan, setiap situasi yang paling tidak kita inginkan diizinkan oleh Tuhan. Bahkan situasi yang karena kesalahan kita sekalipun, Dia pasti memberi jalan keluar. Israel dibuang bukan karena rencana Tuhan, tapi karena kebodohan mereka. Tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan pada akhirnya memberi jalan keluar. Hari ini saya mengajak setiap saudara, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, mari percaya, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Bapak Ibu, tulisan dari Nicky Gumbel, next, mengatakan kata-kata yang menarik saudara ya. Tuhan menginginkan Anda untuk belajar mengatasi ketakutan Anda dan percaya kepada Dia meskipun di tengah badai kehidupan. Sekali lagi Tuhan menginginkan kita untuk belajar mengatasi ketakutan. Karena ketakutan selalu membawa perkara yang salah. Ketakutan mengambil keputusan yang salah. Ketakutan menghentikan semua perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan. Tetapi kita belajar percaya kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan. Hari ini kiranya Tuhan akan menguatkan Bu Saudara, Pak Andre, Bu Lena, Bapak Ibu yang lain, semuanya yang join hari ini, khusus yang join hari ini. Mungkin kau sedang mengalami sakit, menerima masalah, menerima tantangan, ada jalan keluar. Kenapa? Kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Nah terakhir Bapak Saudara, Pak Andre, Bu Lena, dan teman-teman yang lain, kami pernah mendoakan orang lumpuh saudara ya, nggak bisa bangun sama sekali. 8 bulan ibu ini di Sidoarjo nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian salah satu hamba Tuhan di sana minta bantuan doa, yuk kita doain yuk. Kita nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Tapi kita terus percaya, berharap terus tiap hari kita sebut namanya, walaupun kita nggak tahu sembuh apa tidak. Tapi kami belajar percaya, kerajaan surga pasti turun. Dan puji Tuhan setelah didoakan hampir 3-4 bulan saudara ya, ibunya mulai bisa bangun Bapak Ibu. Jadi cuma tertidur doang, bangun. Wah sukacita kami makin tinggi. Makin terus berdoa. Ternyata gak cuma bangun, mulai bisa turunkan kaki di dekat ranjang. Wah senang saudara. Dan awal tahun Februari kemarin yang lalu saudara, sudah mulai bisa keluar rumah. Sekarang mulai bekerja. Wow. Apa yang tidak mungkin bagi manusia Bapak Ibu, mungkin bagi Tuhan. Hanya hari ini, apakah Anda mau tinggal dalam ketakutan, atau mau tinggal dalam roh yang memberikan Anda keberanian. Percaya. Penyertaan Tuhan sempurna, dan waktu Tuhan menyertai, kerajaan surga hadir bersama dengan kehidupan saudara. Maka saya percaya, ada jalan keluar. Untuk masalah seberat apapun. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang sepakat
boleh kasih jempol saudara di layar, atau wah puji Tuhan ada kata yes amin, oh boleh chat saudara ya, yes amin, puji Tuhan, dan Anda akan diberkati, Anda akan ditopang oleh Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan akan menguatkan saudara, membawa kebenaran, pemulihan di tengah situasi pandemi yang mau jadi endemi, yang memaksa kita juga harus onsite, harus lebih kompetitif, harus mulai bekerja keras. Jangan takut saudara ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ada jalan keluar bagi setiap kita. Nah, oke, kita langsung berdoa saudara ya. Kita berdoa syafaat hari ini. Betul ya Pak Andre ya, kita berdoa syafaat, mengucap syukur, doa firman Tuhan, dan kita doa syafaat, dan kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan puji Tuhan masih ada setengah jam buat makan. Haleluya, puji Tuhan saudara ya. Makan kenyang sambil ingat Tuhan menyertai sambil nangis-nangis saudara ya. Jangan lupa nangisnya maksudnya ngasih berkat ke orang lain yang belum dapat makan saudara ya. Kan tanggal tua saudara ya, tanggal tua ya. Haleluya. Mari kita akan berdoa Bapak Saudara. Kita tidak sendirian. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa bagi PD Mulia, Tuhan, bagi setiap kami yang join hari ini, Tuhan. Hamba tidak bisa menyebut nama mereka. Ada Pak Andre, Bu Lena, Tuhan, dan Bapak Ibu yang lain yang join. Hari ini Tuhan memberkati. Hari ini kami secara khusus biar firman Tuhan turun. Diurapilah firman Tuhan. Kami tidak sendirian. Kami tidak sendirian. Mungkin kami melangkah sendiri, Tuhan. Mungkin kami capek dengan rumah tangga kami. Mungkin kami merasa nggak ada orang yang bela. Nggak ada orang yang bela hak kami, Tuhan. Kami sudah melakukan kewajiban kami, berdoa, mencari wajah Tuhan. Maka kami sudah bayar perpuluhan. Dan rasanya belum ada pertolongan. Tapi ini hari ini kami belajar kembali, Tuhan. Kami tidak pernah sendirian. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan hidup kami. Oh, biar firman Tuhan ini tenggelam di hati kami, menjadi daging. Iman kami bertumbuh dalam kasih dan karunia Tuhan. Mari Tuhan urapi, Tuhan jamah seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bagi kami yang sedang mengalami persoalan-persoalan dengan project-project Tuhan, kami sedang bergumul dengan permasalahan-permasalahan kami, Tuhan. Kami sedang bergumul dengan kondisi-kondisi kami. Hari ini Tuhan menjamah, mengurapi, memulihkan kami. Untuk kami belajar percaya. Tuhan menyertai, ada jalan keluar, bahkan Tuhan mencintai kami. Tuhan bisa rela memberikan yang terbaik, membeli yang terbaik, mengorbankan yang terbaik bagi kami yang dicintai oleh Tuhan. Hari ini kami berobat Indonesia, Tuhan urapi. Jadi bangsa semakin besar. Terima kasih sudah masuk ke G20, Tuhan, negara yang dengan ekonomi yang terbaik. Kami berobat pemimpin berikutnya, pemimpin memiliki hati yang sama. Hati yang untuk kemuliaan Tuhan, hati yang jujur, hati yang tulus, tidak mencuri, tidak korupsi Tuhan. Tapi betul-betul untuk rakyat ya Bapak. Tuhan berkati buat Indonesia ada kesatuan, bukan radikalisme Tuhan, bukan terorisme Tuhan, atau bukan perpecahan, tetapi kesatuan, saling menghormati, gotong royong, saling menghargai. Sehingga di Indonesia, negeri yang dikenal dengan Gemaripah Loh Jinawi ini Tuhan, orang bisa makan, orang bisa bekerja, anak-anak bisa sekolah dengan damai. Semua orang bisa bermain, bersekutu bersama-sama. Tuhan berkati Presiden Jokowi Tuhan, dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, dengan semua jajaran menteri, dengan lembaga-lembaga tinggi negara, Tuhan tolong agar mereka disatukan, khususnya dalam masa rencana akan ada pemilihan presiden yang baru ini, Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membuat perpecahan, merelakan orang dijatuhkan, karakternya dihancurkan hanya untuk kemenangan. Tuhan, biar negara ini dibangun dengan perkara yang terbaik. Hari ini Tuhan juga berkati buat Mulia industri, manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia industri dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap berpengharapan. Kami berdoa Tuhan, semua Tuhan urapi, ada kesatuan hati, ada rancangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan semua dengan semangat bersatu hati bekerja, sehingga menjadikan Mulia Tuhan, Mulia Industries menjadi perusahaan yang semakin bertumbuh, semakin kuat. Setiap aset Tuhan, setiap proyek-proyek yang ada, setiap proyeksi masa depan Tuhan, rencana ke depan Tuhan, setiap aset Tuhan urapi, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya di tangan Tuhanlah perusahaan yang akan berjalan dengan baik. Tuhan juga kami mengucap syukur untuk karyawan dan karyawati Mulia industri yang berulang tahun hari ini, minggu ini Tuhan, ulang tahun pernikahan, dan mungkin ada ucapan syukur yang dalam minggu ini Tuhan juga urapi dan berkati. Kami percaya hidup kami ini karena anugerah Tuhan. Kami ada hari ini bernafas juga karena kasih dan karunia Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan cuma bersungut-sungut, marah, kecewa, kurang, kami butuh ini dan itu, tapi kami mengucap syukur kami bisa bernafas, melewati satu hari yang baru, melewati kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan tidak pernah ditinggalkan sendirian.
Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Biar hari ini kebenaran firman Tuhan akan hadir atas setiap kehidupan kami. Kami dijamah oleh Tuhan, kami dikuatkan kembali, kami dipulihkan. Dan waktu kami berjalan dengan firman itu memerdekakan setiap kehidupan kami. Tuhan berikan pemulihan dan penghiburan bagi setiap mereka yang membutuhkan. Tuhan menopang, menguatkan, memberikan kelegaan. Dan nyatalah mujizat Tuhan bagi setiap mereka yang membutuhkan sakit, penyakit apapun. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga memiliki keharmonisan, setiap rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan, dan tidak akan pernah ada kata cerai atau kata hancur, tapi kata yang dibangun harmonis dalam nama Tuhan. Ada pengampunan dan pemulihan dalam setiap keluarga ya Bapak. Hari ini kami juga berdoa Tuhan buat persekutuan doa minggu depan. Tuhan juga urapi dan berkati buat hamba-Mu Pak Iksan Palopo. Tuhan jamah urapi kehidupan hamba-Mu, sehingga perkataan firman turun diurapi. Setiap orang diberkati yang mendengar firman dan melakukannya, diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, buat semua pelayan-pelayan yang melayani, Tuhan juga urapi dan berkati. Apapun keadaan mereka, apapun situasi hidup mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih buat para pelayan, para pengurus, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap melakukan rencana Tuhan. Dan hari ini kalau kami akan menikmati makan siang Tuhan, atau juga akan beraktivitas kembali, biar berkat Tuhan turun atas kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, harapkan berkat daripadanya. Aku berdoa hari ini, berkat terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan mujizat daripada Roh Kudus akan menjamah setiap bapak saudara, membuat engkau melihat mujizat, pertolongan, keharmonisan, pintu-pintu berkat dicurahkan atas kehidupanmu, sehingga oleh Tuhan kamu akan naik dan tidak menjadi turun, bukan jadi ekor, tapi jadi berkat, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Dan setiap kami percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama dengan iman katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Amin.